Kamu itu cuma tukang ayam miskin. Kamu tidak pantas dekati anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda penjual ayam di pasar. Saat sedang jualan dia didatangin ayah wanita yang dia cintai. Dia dihina dan dipermalukan di depan banyak orang dan dianggap tak pantas dengan anaknya. Namun ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Pagi itu, di pasar tradisional Ngasem, kabut masih menggantung di antara kios sayur dan deretan lapak daging. Suara pedagang memanggil pembeli berpadu dengan aroma rempah, darah, dan tanah basah. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah seorang pria muda dengan tangan kokoh memegang parang tumpul. Imam, penjual ayam yang setiap hari bekerja sejak matahari belum muncul. Baju lusuh, sandal jepit, dan tangan yang dipenuhi bekas luka potong ayam membuat banyak orang memandangnya sebelah mata. Tapi tak ada yang tahu, di balik keringat dan lumpur yang menempel di tubuhnya, Imam menyimpan hati yang bersih dan cita-cita yang besar. Ia dikenal jujur dan sabar. Tak pernah berbohong soal timbangan, tak pernah menipu pelanggan, bahkan rela membantu pedagang lain tanpa pamrih. Namun, satu hal yang jarang orang tahu, Imam sedang jatuh cinta. Ya, ia mencintai Rani, gadis cantik, lembut, dan berpendidikan, anak dari seorang pengusaha ternama bernama Pak Joko. Cinta itu tumbuh diam-diam. Tanpa gombalan, tanpa janji palsu, hanya dari kebiasaan sederhana. Membantu Rani membawa belanjaan, memilih ayam terbaik untuk ibunya, dan kadang hanya saling menatap di tengah keramaian pasar. Imam tahu batasnya. Ia sadar siapa dirinya. Namun setiap kali melihat senyum Rani, ada sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Ia tak butuh banyak kata. Cukup satu pandangan mata dari gadis itu untuk menghapus lelahnya seharian mencangkul dan memotong ayam. Rani pun, diam-diam, menyimpan perasaan yang sama. Meski ia tahu, ayahnya tak akan pernah menyetujui hubungan itu. Pak Joko adalah sosok yang keras, tegas, dan punya gengsi tinggi. Dalam pikirannya, seorang penjual ayam tak mungkin cukup baik untuk putrinya yang sarjana dan terhormat. Tapi hati manusia tak bisa dikendalikan logika. Suatu pagi yang tampak biasa berubah menjadi hari yang akan dikenang seumur hidup Imam. Saat itu, Rani datang ke pasar sendirian. Ia ingin membeli ayam untuk acara kecil di rumah. Imam, yang sedang menata lapaknya, segera menghampiri. "Pagi, Mbak Rani. Mau ayam kampung atau potong biasa?" "Ayam kampung aja, Mas." "Yang gemuk ya? Buat sup," jawab Rani sambil tersenyum kecil. Mereka berbincang pelan, saling melempar senyum malu. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Sebuah suara berat dan keras tiba-tiba menggema di belakang mereka. "Rani, apa yang kamu lakukan di sini?" Semua kepala menoleh. Imam menegakkan badan. Dari kejauhan, tampak Pak Joko, berpakaian rapi, memakai jam tangan mahal, wajahnya tegang. Ia melangkah cepat ke arah mereka, menatap Imam dengan pandangan tajam penuh kebencian. "Jadi ini ya orangnya? Ini yang sering kamu temui di pasar?" serunya lantang, hingga orang-orang mulai berkerumun. "Pak, tidak, saya cuma..." "Cuma apa?" "Cuma main mata sama penjual ayam." "Astaga, Rani. Anak pengusaha sepertimu kok bisa tertarik sama gembel pasar begini?" Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pedagang menahan tawa. Imam menunduk, menatap tanah, mencoba tetap tenang. Tapi ucapan berikutnya dari Pak Joko menampar harga dirinya lebih keras dari pukulan manapun. "Lihat dirimu, bau ayam, tangan kotor, pakaian compang-camping. Kamu pikir pantas mendekati anakku yang terhormat? Kamu ini cuma tukang potong, Imam. Cuma tukang potong." Tawa kecil terdengar dari kerumunan. Imam menggenggam erat pisau di tangannya, bukan karena marah, tapi karena menahan gemetar. Rani menunduk, matanya basah. Ia ingin membela Imam, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berkata lirih, "Ayah, tolong jangan begitu." Namun ayahnya justru menatap Imam lebih tajam. "Dengar baik-baik, Imam. Dunia ini bukan dongeng.
Cinta tak bisa dibayar dengan keringat dan lumpur. Jauhkan dirimu dari anakku, sebelum aku benar-benar marah. Keheningan menggantung di udara. Imam mengangkat wajahnya perlahan. Matanya teduh, tapi di dalamnya ada luka yang dalam. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, dengan suara yang nyaris bergetar, namun penuh wibawa. Saya minta maaf, Pak. Saya memang tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak akan minta maaf karena mencintai seseorang dengan tulus. Setelah itu, Imam menunduk dan pergi, meninggalkan pasar yang kini penuh bisikan dan tatapan kasihan. Namun dalam langkahnya yang berat, ada satu hal yang tumbuh di dalam hati, tekad. Ia berjanji dalam diam, bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk membuktikan bahwa nilai seorang manusia bukan diukur dari pekerjaan, tapi dari ketulusan dan kehormatan yang ia pegang. Imam duduk bersila sambil menatap foto usang yang dibingkai seadanya. Wajah di foto itu, seorang wanita parubaya dengan senyum lembut, menatapnya seolah memberi kekuatan. Bu, Imam janji, suatu hari nanti, orang-orang gak bakal ngeremehin Imam lagi, gumamnya lirih. Hari itu, seperti biasa, Imam mengayuh sepeda tuanya ke pasar. Keranjang besar di belakang penuh ayam potong yang baru ia ambil dari peternak langganan. Setiap kali roda sepedanya melindas jalanan becek, cipratan lumpur menodai celana yang sudah kusam. Tapi Imam tidak peduli. Di balik tangan kasarnya, tersimpan hati yang lembut dan tekad baja. Namun, berbeda dari hari-hari sebelumnya, suasana pasar pagi itu agak lain. Beberapa pedagang terlihat membicarakan sesuatu dengan bisik-bisik, melirik ke arah Imam yang baru saja menurunkan ayam dari keranjang. Itu si Imam tuh, yang kemarin diolok-olok sama Pak Joko, kata seorang ibu penjual sayur, menutup mulutnya agar suaranya tak terdengar jelas. Kasihan ya, padahal anaknya Pak Joko itu cantik banget. Mana mungkin mau sama tukang ayam, sahut yang lain sambil terkekeh. Imam menunduk, pura-pura tak mendengar. Ia hanya menata ayam-ayamnya dengan tenang di atas meja jualan. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya lebih dalam, lebih tajam. Hari berlalu seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Tapi menjelang siang, seseorang menghampirinya. Mas Imam, suara lembut memanggil. Imam menoleh, sedikit kaget. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan rapi. Rambutnya diikat sederhana, tapi auranya berwibawa. Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya Dinda, jawab perempuan itu sambil tersenyum. Saya dari pihak pemasok Hotel Arjuna. Kami sedang mencari pemasok ayam segar langsung dari pasar lokal. Boleh saya tahu kualitas ayam yang Mas jual? Imam sempat terdiam. Biasanya, pelanggan pasar hanya menawar harga, bukan bicara soal kualitas dan distribusi. Silakan dicek sendiri, Mbak. Ayam-ayam ini potong pagi. Dingin tanpa es. Masih segar, katanya jujur. Dinda mengambil satu, memeriksa dengan teliti. Dagingnya bagus. Potongannya rapi juga. Ini Mas yang potong sendiri. Imam mengangguk. Setiap pagi, sebelum subuh. Tatapan Dinda seolah menilai sesuatu yang lebih dari sekadar dagangan. Mas Imam, boleh saya tahu, kenapa nggak buka tempat potong ayam sendiri aja? Kualitas Mas ini setara dengan supplier besar. Sayang kalau cuma dijual di pasar begini. Imam tersenyum samar. Belum waktunya, Mbak. Saya masih belajar ngelola yang kecil dulu. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang bergolak. Ia memang punya rencana besar. Rencana yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari semua orang. Dinda lalu menyerahkan kartu nama. Kalau Mas tertarik, hubungi saya. Hotel kami butuh pasokan besar tiap minggu. Tapi saya cuma kerja sama dengan orang yang jujur dan konsisten. Imam menerima kartu itu dengan tangan bergetar. Saat Dinda pergi, ia menatap nama itu lama sekali. Hotel Arjuna, gumamnya pelan. Sebuah hotel mewah yang pernah ia kunjungi, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pengantar ayam beberapa tahun lalu. Sejak hari itu, Imam mulai memperbaiki banyak hal. Ia belajar mencatat stok, menghitung modal, bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya,
tapi tanpa mengeluh. Beberapa hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Saat imam sedang membereskan lapaknya, dua pria berjas datang menghampiri. "Permisi, Mas Imam." "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Pak?" "Saya dari pihak pengembang pasar. Kami sedang cari mitra lokal yang bisa suplai kebutuhan protein segar untuk tenan-tenan baru. Nama Mas disebut oleh Ibu Dinda dari Hotel Arjuna." Imam membeku. Ia tak menyangka, rekomendasi itu benar-benar nyata. "Tapi saya cuma pedagang kecil, Pak," ucapnya pelan. Pria itu tersenyum. "Kecil di mata siapa dulu, Mas? Kami butuh orang yang tangguh dan jujur." Dan katanya, "Itu semua ada di Mas." Imam menunduk. Hatinya bergetar. Ia tak pernah menyangka, tangan kasarnya yang dulu hanya memotong ayam kini membawa kesempatan besar yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun di balik semua itu, tersimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun, bahwa Imam bukan sekadar penjual ayam biasa. Ia menyembunyikan sesuatu yang bahkan Dinda belum tahu. Sebuah rahasia besar yang perlahan mulai mendesak keluar dari balik kesederhanaannya. Dan tanpa disadari, langkah kecilnya di pasar hari itu menjadi awal perubahan besar. Bukan hanya bagi hidupnya, tapi juga bagi orang-orang yang dulu menghina dan meremehkannya. 7 hari. Itu waktu yang tampak singkat bagi kebanyakan orang, tapi bagi Imam, 7 hari terakhir terasa seperti badai yang perlahan membentuk masa depannya. Setiap hari, ia tidur hanya 3 jam. Sisa waktunya ia habiskan di pasar, memotong ayam, mencatat pesanan, menyiapkan pengiriman, dan merancang sesuatu yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. 1 minggu lalu, ia hanya pedagang ayam yang sering dihina. Kini, namanya mulai beredar di kalangan pengusaha lokal. Orang-orang pasar yang dulu menertawakan, kini mulai menghampirinya dengan senyum ramah. "Mas Imam, kapan lagi kirim ke lapak saya? Mas Imam, boleh nitip ayam 10 kilo buat warung sebelah." Bahkan si Bu Siti, pedagang sayur yang dulu suka bergosip, kini memanggilnya dengan nada lembut. "Mas Imam, sekarang tambah keren ya, dagangannya makin laku." Tapi Imam tidak berubah. Ia masih mengayuh sepeda tuanya ke pasar setiap pagi, masih menyalami setiap pelanggan dengan senyum yang sama. Hanya saja, di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang kini mulai terlihat ujungnya. Hari ke-7 sejak pertemuannya dengan Dinda, Imam menerima telepon. "Mas Imam, ini Dinda. Saya cuma mau kasih kabar. Proposal kerjasama Mas sudah disetujui pihak hotel. Kami akan ambil pasokan rutin mulai minggu depan." Imam terdiam. "Serius, Mbak? Serius?" "Dan bukan cuma itu. Pemilik hotel ingin bertemu langsung sama Mas. Katanya, dia ingin tahu siapa pemasok lokal yang katanya punya hati paling jujur di pasar." Dada Imam bergetar. Pemilik Hotel Arjuna? Nama itu bukan nama asing baginya. Ia tahu betul siapa orangnya. Seseorang yang dulu pernah berurusan dengannya, tapi dalam kondisi yang sangat berbeda. Malam itu, Imam duduk di beranda rumah, menatap bintang sambil memegang buku catatan lusuh peninggalan ibunya. Di halaman terakhir, tertulis pesan tangan wanita itu. "Nak, kalau hidupmu penuh cemooh, jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan hasil. Karena yang diam tapi bekerja, akan membuat dunia berbicara." Ia menutup buku itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, mungkin waktunya sudah dekat," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Imam datang ke Hotel Arjuna. Penampilannya sederhana, kemeja putih bersih, celana hitam polos, dan sepatu yang masih menyisakan noda tanah pasar. Namun langkahnya tegap dan tenang. Begitu masuk ke lobi, semua mata menoleh. Karyawan yang lalu lalang sempat memandangnya heran. "Permisi, saya mau bertemu Pak Joko," ucapnya sopan kepada resepsionis. Gadis resepsionis itu sempat menatapnya dari ujung rambut sampai kaki, lalu menjawab agak ragu. Maaf, Bapak ada janji." "Sudah dijadwalkan oleh Ibu Dinda." Setelah memeriksa sebentar, wajah gadis itu berubah. "Oh, benar. Silakan ke lantai 3, ruang rapat utama." Imam mengangguk dan melangkah naik. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena kenangan lama tiba-tiba menyeruak. Beberapa bulan lalu,
di tempat yang sama, ia pernah diusir oleh satpam karena mencoba menawarkan ayam potong ke bagian dapur hotel. Saat itu, seorang pria menatapnya dengan tatapan merendahkan. Pria itu, Pak Joko, ayah dari gadis yang ia sukai. Dan kini, takdir mempertemukan mereka lagi. Pintu ruang rapat terbuka. Di dalam, duduk 3 orang, Dinda, 2 manajer hotel, dan Pak Joko sendiri. Wajah Joko langsung berubah begitu melihat siapa yang datang. Imam, suaranya tercekat. Kamu, ngapain di sini? Dinda tersenyum kecil. Pak, ini Mas Imam. Supplier ayam lokal yang saya ceritakan tempo hari. Yang akan jadi mitra baru hotel kita. Pak Joko menatapnya tak percaya. Dia? Serunya hampir meninggi. Dinda, kamu nggak salah? Ini orang yang kemarin jualan di pasar. Dia bukan pengusaha. Dia cuma tukang potong ayam. Dinda terkejut. Tapi Pak, kualitasnya. Cukup, bentak Joko. Hotel kita bukan tempat buat orang seperti dia. Suasana ruang rapat mendadak hening. Namun Imam tetap duduk tenang. Tatapannya lurus, tanpa marah, tanpa dendam. Pak Joko, ucapnya lembut, saya memang tukang potong ayam. Tapi sekarang saya juga pemilik usaha kecil bernama Tunas Segar Farm. Usaha ini baru saja mendapat kontrak distribusi dari 2 perusahaan catering besar. Ia lalu membuka map yang dibawanya dan meletakkan di atas meja. Di dalamnya, tertera dokumen kerjasama, izin usaha, dan logo baru yang sederhana tapi elegan. Pak Joko menatap kertas itu dengan wajah menegang. Dari mana kamu dapat modal semua ini? Imam menatapnya dalam. Dari kerja keras. Dari tangan yang dulu Bapak bilang kotor. Hening. Dinda menunduk, matanya berkaca-kaca. Pak Joko tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya berubah, antara malu dan tidak percaya. Imam kemudian berdiri, menatap ke arah jendela besar yang menghadap kota. 7 hari lalu saya cuma pedagang kecil. Tapi 7 hari cukup untuk membuktikan bahwa yang direndahkan bisa berdiri tanpa harus menginjak siapapun. Ia berbalik, menatap Pak Joko 1 kali lagi. Dan mulai minggu depan, ayam dari tangan yang Bapak hina itu akan disajikan di hotel Bapak sendiri. Imam berjalan pelan menyusuri lorong pasar. Pedagang yang dulu mencibirnya kini menyapanya dengan hormat. Pak Imam, sukses terus ya. Wah, kami bangga punya tetangga kayak Bapak. Maaf ya, dulu kami sempat salah sangka. Imam hanya membalas dengan senyum dan ucapan singkat. Tidak apa-apa, hidup memang tempatnya orang belajar. Langkahnya terhenti di kios lamanya. Tempat ia dulu dihina, ditertawakan, dan dijatuhkan harga dirinya. Kini, papan nama itu masih berdiri, tapi di bawahnya tergantung tulisan baru. Dari pasar, untuk negeri. Di tempat itu juga, Rani muncul dengan membawa sekeranjang ayam segar. Mas Imam, ayah nyuruh aku bantu ngantarin pesanan pertama untuk Hotel Grand Raya. Katanya, biar aku belajar langsung sama orang yang paling tahu tentang ketulusan. Imam tertawa kecil. Ayahmu memang pandai sekarang dalam memilih kata. Rani tersenyum. Ayah banyak berubah karena Mas Imam. Mereka berdua berjalan bersama menuju mobil pengangkut ayam yang terparkir di ujung jalan. Langit biru terbentang di atas pasar, bersih, terang, tanpa mendung. Dalam diam, Imam menatap ke atas. Ia teringat 7 hari lalu, saat dirinya dipermalukan, dihina, dan ditertawakan. Betapa cepat Tuhan membalikkan keadaan. Sekarang, semua mata yang dulu merendahkan, kini justru menatapnya dengan kagum dan hormat. Namun di dalam hati Imam, tidak ada kesombongan sedikitpun. Hanya rasa syukur mendalam dan keyakinan yang makin kuat. Bahwa harga diri seorang manusia tidak diukur dari baju yang ia kenakan, pekerjaannya, atau seberapa tebal dompetnya. Tapi dari seberapa bersih niatnya dan seberapa tulus ia tetap berbuat baik meski disakiti. Ia menatap Rani dan tersenyum lembut. Mungkin dulu aku dikira cuma penjual ayam biasa, katanya pelan. Tapi aku bersyukur, karena lewat ayam inilah Allah menunjukkan mana yang benar-benar berharga. Bukan siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan hatinya. Rani menunduk, tersenyum haru.
Dan sekarang, semua orang tahu siapa Mas Imam sebenarnya. Imam menggeleng pelan. Tidak perlu mereka tahu siapa aku. Cukup mereka belajar dari apa yang terjadi. Karena kemenangan sejati bukan ketika dunia bertepuk tangan, tapi ketika hati kita tenang. Sore itu, ketika mobil pengangkut ayam melaju meninggalkan pasar, angin lembut berhembus membawa aroma tanah, daun, dan harapan baru. Imam menatap sawah di kejauhan yang mulai menghijau. Dan di sana, di bawah langit senja yang indah, ia tahu, Tuhan telah menepati janjinya. Kesabaran yang dulu tampak seperti kelemahan, kini menjelma menjadi kekuatan terbesar yang mengangkat namanya tanpa perlu ia teriak. Karena benar, seperti yang sering ia ucapkan pada dirinya sendiri. Balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan dan kerendahan hati.